Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 83. Sementara mayor itu memerintahkan untuk mengurung penambangan semakin sempit, maka pasukan Pangeran Mangkubumi yang kuat dari arah Gebang dan Sukawati telah mendekati kota. Pasukan itu menjadi tergesa-gesa ketika matahari sudah mulai memanjat langit. Dengan cermat Pangeran Mangkubumi telah membagi pasukannya. Beberapa orang pangeran dan bangsawan yang ada di dalam pasukannya telah dibagi dalam beberapa kelompok. Mereka akan memimpin kelompok-kelompok yang akan berpencar di dalam kota. Kita harus memberikan kesan bahwa seluruh kota sudah kita kuasai meskipun hanya untuk sementara, berkata Pangeran Mangkubumi. Demikianlah, maka ketika panasnya matahari pagi mulai terasa gatal, kota sudah mulai menjadi gelisah. 1-2 Ouyang telah melihat kedatangan pasukan yang kuat itu, sehingga mereka pun dengan cemas telah berusaha untuk memberitahukan hal itu kepada para prajurit yang berjaga-jaga di pintu gerbang. Namun sebelum mereka sempat berbuat sesuatu, pasukan itu benar-benar telah datang. Tidak hanya dari satu arah, tetapi dari beberapa arah. Pasukan yang memasuki kota tidak saja melalui gerbang-gerbang utama, tetapi juga melalui jalan-jalan kecil di sisi utara kota Surakarta. Sejenak kemudian kota Surakarta menjadi gempar. Sebenarnya itulah yang tidak diinginkan oleh Pangeran Mangkubumi. Tetapi apa boleh buat? Tidak ada lagi waktu yang lebih baik dari saat itu, selagi kumpeni dengan pasukannya yang terkuat sedang berada di luar kota bersama sebagian besar prajurit Surakarta. Kedatangan pasukan Pangeran Mangkubumi itu pun segera tersiar ke seluruh kota. Beberapa orang kumpeni yang masih ada di kota segera bersiap. Pasukan berkuda yang tinggal pun segera keluar dari baraknya. Bersama sepasukan kumpeni mereka menyongsong pasukan Pangeran Mangkubumi yang memasuki kota lewat gerbang utama yang menghadap ke utara. Pertempuran pun segera berkobar. Jalan-jalan kota telah menjadi ajang peperangan. Terdengar beberapa kali ledakan senjata api. Tetapi jarak demikian dekat, sehingga perang yang kemudian terjadi adalah perang dengan senjata pendek. Tidak saja melalui gerbang-gerbang utama, tetapi juga melalui jalan-jalan kecil di sisi utara kota Surakarta. Tetapi yang memasuki kota lewat pintu gerbang utama adalah sebagian saja dari pasukan dalam keseluruhannya. Sementara itu, maka kelompok-kelompok yang lain dari pasukan Pangeran Mangkubumi telah menebar. Dalam pada itu, prajurit Surakarta segera mengalami kesulitan. Tekanan pasukan Pangeran Mangkubumi terasa sangat berat. Apalagi pasukan mereka yang terkuat sedang meninggalkan kota menuju ke penambangan. Namun seperti yang dicemaskan Pangeran Mangkubumi, prajurit-prajuritnya tidak leluasa bertempur melawan kumpeni dan pasukan Surakarta, justru karena kebingungan rakyat Surakarta sendiri. Beberapa keluarga yang ketakutan justru berlari-larian di sepanjang jalan. Mereka menjadi kebingungan dan sebagian tidak lagi tahu kemana mereka akan mengungsi. Tetapi menurut pendengaran mereka, pasukan Pangeran Mangkubumi adalah pasukan pemberontak yang garang, yang akan mencelakai rakyat Surakarta. Sebagian besar rakyat yang tinggal di kota Surakarta percaya akan kabar itu. Orang-orang yang membenci Pangeran Mangkubumi dengan sengaja mengatakan bahwa pangeran itu telah memberontak karena ia tidak mau tunduk kepada perintah Sri Paduka Kanjeng Susuhunan. Pangeran itu tidak mau menyerahkan tanah kalenggahannya yang terlalu banyak. Akhirnya bahkan Pangeran Mangkubumi telah menyatakan ingin mengusir Kanjeng Susuhunan dari tahtanya, dan kemudian menggantikannya. Ternyata kumpeni telah memanfaatkan rakyat yang kebingungan itu. Justru mereka dapat dipergunakan sebagai perisai di saat-saat kumpeni tidak mampu lagi bertahan di belakang rakyat yang kebingungan. Kumpeni menarik diri masuk ke loji. Dalam pada itu, pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Kumpeni yang belum sempat melarikan diri, menjadi sasaran kemarahan pasukan Pangeran Mangkubumi, sehingga korban pun telah berjatuhan. Tetapi kengerian yang memuncak, memaksa rakyat Surakarta sendiri menjadi hambatan dari gerakan Pangeran Mangkubumi. Dan itu sudah diperhitungkan oleh Pangeran Mangkubumi jika mereka kesiangan masuk ke dalam kota. Namun mereka sudah terlanjur. Karena itu, maka pasukan Pangeran Mangkubumi pun berusaha menyesuaikan diri. Mereka sama sekali tidak mengganggu rakyat yang sedang mengungsi. Sebagian dari mereka telah masuk ke dalam keraton lewat gerbang belakang. Bagi mereka tidak ada tempat jain yang lebih aman daripada berada di dalam lingkungan dinding keraton yang dijaga oleh para prajurit, dan bahkan di antara mereka terdapat beberapa orang kumpeni bersenjata api. Semua pintu gerbang pun kemudian ditutup.
Sekali-sekali pintu itu masih harus dibuka jika ada beberapa orang pengungsi yang memaksa untuk masuk. Gila, usir mereka, bentak Setor, seorang sersan kumpeni yang berkumis lebat. Mereka ketakutan di luar, sahut seorang senapati muda, biarlah mereka mendapat ketenangan di sini. Itu tidak boleh. Halaman istana ini harus bersih dari orang-orang dungu dan pengecut itu, bentak Setor, usir mereka dan biar mereka berada di luar. Di luar dinding ini terjadi pertempuran. Orang-orang yang tak bersenjata ini akan dapat mati terinjak-injak kaki kuda, senapati muda itu pun kemudian membentak. Aku perintahkan, bawa mereka keluar. Mereka mengganggu di sini. Siapa tahu di antara mereka terdapat petugas-petugas sandi dari pemberontak itu, Sersan Setor semakin marah. Tetapi senapati muda itu pun menjadi semakin marah pula. Katanya, mereka tidak mengganggu di sini. Mereka hanya sekedar mengungsi karena ketakutan. Jika kau tidak mau mengusir mereka, kumpeni akan mengusir mereka, teriak sersan berkumis lebat itu. Senapati muda itu pun telah kehilangan kesabarannya pula. Dengan lantang ia menjawab, kau bukan pimpinanku. Kau tidak dapat memerintah aku. Istana ini pun bukan istana rajamu. Ini adalah istana Kanjeng Susuhunan Pakubuana, Raja di Surakarta. Istana ini seharusnya memang memberikan perlindungan kepada rakyat yang ketakutan. Aku tidak peduli. Aku akan mengusir mereka, teriak Setor lebih keras sambil menarik pedangnya, siapa yang tidak mau pergi, aku bunuh ia di sini. Tetapi senapati itu tidak kalah marahnya. Ia pun telah menyambar tombak seorang penjaga yang berdiri termangu-mangu sambil berteriak pula, lakukan. Coba lakukan jika kau jantan. Ayo, jika kau berani berbuat sesuatu terhadap rakyat Surakarta di hadapan mataku. Perutmu akan aku koyak dengan tombak ini. Biar namamu saja yang kembali ke seberang lautan tempat asalmu. Gila. Kau juga pemberontak, ya, geram Setor. Aku berada di bumiku sendiri. Aku melindungi rakyatku yang ketakutan. Dan kau akan menambah kalut pikiran mereka dengan tingkah lakumu yang biadab, jawab senapati itu sambil menggeretakkan giginya. Untunglah, bahwa karena keributan itu, telah datang pemimpin-pemimpin mereka yang sempat berpikir lebih bening. Seorang letnan kumpeni telah menenangkan hati Sersan Salai dan memerintahkannya untuk tidak meneruskan niatnya, sementara seorang senapati Surakarta yang lebih tua pun telah berusaha membawa senapati muda itu bergeser dari tempatnya. Setan itu akan mengusir para pengungsi yang ketakutan, geram senapati muda itu. Tidak, ia tidak akan melakukannya lagi, desis senapati yang lebih tua, sebaiknya kita tidak berselisih di antara kita, sedangkan pasukan Pangeran Mangkubumi telah berada di luar dinding istana ini. Kanjeng Susuhunan tentu akan menjadi semakin gelisah. Tetapi aku tidak dapat membiarkan kebiadaban itu berlaku, justru oleh orang-orang yang katanya akan membawa peradaban baru di Surakarta, bagi kepentingan rakyat Surakarta. Sudahlah, berkata senapati yang lebih tua, kita bersiap menghadapi kemungkinan, jika pasukan Pangeran Mangkubumi memasuki halaman istana dari arah manapun juga. Senapati muda itu tidak menjawab. Namun masih terasa dentang jantungnya yang memukul-mukul dinding dadanya. Sementara itu, kota Surakarta benar-benar telah dikuasai oleh pasukan Pangeran Mangkubumi. Hanya beberapa bagian dari barak-barak prajurit sajalah yang dibiarkannya, untuk mencegah korban yang tidak terhitung jumlahnya. Jika sekelompok pasukannya memasuki barak prajurit yang tidak lagi dapat dipertahankan sebaik-baiknya karena sebagian besar dari mereka sedang dalam perjalanan ke penambangan, maka tidak akan dapat dicegah lagi bahwa perasaan akan mulai berbicara, tidak lagi dengan ujung-ujung lidah, tetapi dengan ujung senjata. Pangeran Mangkubumi sudah memperhitungkannya sebelumnya, sehingga karena itu, maka para senapatinya pun telah berbuat serupa pula. Dalam pada itu, barak-barak prajurit Surakarta pun telah menutup segala regol dan pintu-pintu tetek di halaman dan seketheng. Juga pintu regol istana Ranakusuman yang dipergunakan oleh pasukan berkuda. Namun dalam pada itu, para prajurit yang menarik diri ke dalam barak-barak mereka, selain yang berada di istana, telah bersiap menghadapi kemungkinan terakhir. Sebagai seorang prajurit, maka agaknya mereka pun akan melawan sampai kemungkinan yang terakhir. Namun dalam pada itu, Tumenggung Reksanata, salah seorang senapati pada pasukan Pangeran Mangkubumi telah menghadap dan mohon izin untuk menyerang barak-barak prajurit yang tersisa. Mereka tidak akan dapat melawan kekuatan kita, berkata Reksanata.
Namun Pangeran Mangkubumi menggeleng sambil berkata, biarlah mereka melihat dan menjadi saksi, apa yang telah kami lakukan. Seandainya kalian memasuki barak-barak prajurit dan membunuh mereka semuanya, apakah kesan dari rakyat Surakarta sendiri dan apa pula kesan yang akan timbul pada diri Kanjeng Susuhunan terhadap kita yang telah menyatakan janji untuk berusaha mengusir Kumpeni, belum lagi jika kita menghitung korban di pihak kita. Reksanata mengangguk-angguk namun ia masih mohon, jika demikian, biarlah loji itu kita bakar dan semua sisa Kumpeni kita binasakan. Apakah kau tidak melihat Reksanata? Berkata Pangeran Mangkubumi, mereka tidak saja bersiap dengan senapan-senapan. Tetapi mereka telah mempersiapkan beberapa buah meriam. Sebenarnya, kita akan dapat memasuki loji itu dari segala arah dan menumpas mereka. Tetapi jika meriam-meriam itu meledak, maka korban akan berjatuhan. Bukan saja dari antara kita sendiri, tetapi kau dapat membayangkan meriam-meriam itu meledak di dalam kota, dan rumah-rumah penduduk yang tidak bersalah itu pun akan dapat menjadi sasaran. Demikian pula pengungsi-pengungsi yang masih saja hilir mudik kebingungan. Lalu apa yang akan kita capai dengan serangan ini, Pangeran? Bertanya senapati itu. Kita menunjukkan kepada Kumpeni bahwa kita mampu berbuat sesuatu yang besar, terpimpin dan terkendali. Juga satu ketegasan sikap yang kita sampaikan kepada Kanjeng Susuhunan. Khususnya sikap kita menghadapi Kumpeni. Raksanata menarik nafas dalam-dalam. Demikian besar cinta Pangeran Mangkubumi terhadap rakyat Surakarta, meskipun sebagian dari rakyat yang tinggal di kota itu membencinya. Pertempuran masih terjadi di beberapa bagian dari kota. Namun justru para prajurit Surakarta itu pun berusaha menarik diri memasuki dinding halaman istana untuk bertahan bersama prajurit-prajurit yang lain yang telah lebih dahulu memasuki halaman istana bersama Kumpeni yang bertugas berjaga-jaga dan melindungi istana. Tetapi pasukan Pangeran Mangkubumi yang mendapat pesan mewanti-wanti untuk tidak bertindak sewenang-wenang tidak berusaha untuk menghancurkan mereka. Apalagi berusaha mengejar mereka memasuki regol halaman samping dan belakang istana. Sementara itu, dalam hiruk-pikuk yang terjadi di kota, Juwiring, Buntal dan Arum yang ikut pula di dalam pasukan Pangeran Mangkubumi sempat singgah meskipun hanya sekejap di Istana Sinduratan. Ketika mereka yakin bahwa jalan-jalan telah menjadi sepi dan tidak ada orang yang melihatnya, maka mereka pun minta izin kepada Ki Wandawa untuk singgah barang sekejap. Waktu kita sangat terbatas, jawab Ki Wandawa, hanya sekejap untuk mengucapkan terima kasih, sahut Arum. Ki Wandawa mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil menyahut, sampaikan ucapan terima kasih kami semuanya kepada Raden Ayu Galihwarit. Ternyata karena keterangannya, kita dapat berbuat sebaik-baiknya, sebenarnya lah Juwiring, Buntal dan Arum hanya singgah sekejap. Mereka menyampaikan ucapan terima kasih sebagaimana dipesan oleh Ki Wandawa, sering-seringlah datang, berkata Raden Ayu Galihwarit, aku yakin, setelah peristiwa ini, tentu akan disusul oleh peristiwa yang lebih besar. Kumpeni tentu semakin mendendam dan mereka akan berusaha untuk menebus kekalahannya. Terima kasih Ibunda, desis Juwiring. Sejenak kemudian mereka pun minta diri. Namun dalam pada itu, Juwiring melihat mata adik perempuannya menjadi berkaca-kaca. Apakah aku dapat ikut bersamamu Kakang Mas? Bertanya Rarawari. Kita dalam keadaan yang sangat gawat sekarang ini di Ajeng, jawab Juwiring. Mungkin beberapa saat lagi, di hari-hari mendatang aku akan mempertimbangkannya. Rarawari tidak menjawab. Tetapi ketika Juwiring, Buntal dan Arum yang mohon diri itu meninggalkan serambi samping, Rarawari sempat berbisik di telinga kakandanya, aku tidak tahan lagi Kakang Mas. Ibunda membuat hatiku hancur. Di samping pengertianku akan usaha Ibunda membantu perjuangan Pangeran Mangkubumi, namun alangkah pahitnya melihat kenyataan, cara-cara yang telah dipergunakan oleh Ibunda yang telah merendahkan martabat kita sekarang. Juwiring hanya menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat menjawab karena Raden Ayu Galihwarit berada beberapa langkah saja di belakangnya. Namun ibu yang sudah mengenyam pahit getirnya kehidupan melampaui kebanyakan perempuan itu. Nampaknya mengerti perasaan anak gadisnya. Karena itu, ia justru menjauh. Rarawari memang memerlukan tempat untuk memuntahkan segala yang menyesak di dadanya, agar anak itu tidak menjadi semakin lama semakin menderita. Rarawari yang melihat ibundanya justru mendahului ke regol, yang kemudian seolah-olah dengan hati-hati mengintip keluar, sempat mengulangi, aku tidak akan tahan mengalami hal seperti ini.
Tetapi tidak sekarang di Ajeng, jawab Juiring. Aku tidak tahan. Tetapi aku tidak dapat mencegahnya. Kecuali aku adalah anak yang berhadapan dengan ibundanya, aku pun mengerti bahwa yang dilakukan oleh ibunda itu bermanfaat bagi perjuangan, desis Rarawari. Ikhlaskan cara yang dipilih oleh ibunda, di Ajeng, bisik Juiring. Oh, Rarawari terkejut. Namun tiba-tiba ia memeluk Juiring sambil menangis, Kakang Mas, sampai hati kau mengatakan demikian. Aku tahu bahwa ibunda Galihwarit bukan ibundamu, sehingga kau tidak merasakan perasaan seperti yang aku rasakan. Bukan. Bukan, sahut Juiring dengan serta-merta. Sekilas ia memandang Raden Ayu Galihwarit yang masih berdiri di regol. Namun ibundanya itu pun kemudian melangkah mendekatinya. Dengan nada lugu seakan-akan tidak mengetahui sama sekali perasaan anak gadisnya, ia berkata, jangan kau tahan Kakanda Muari. Biarlah ia melakukan tugasnya demi perjuangan dalam keseluruhan. Rarawari berusaha untuk menahan tangisnya. Sementara ia pun melepaskan tangannya sambil berdesis, kapan kau datang kembali? Aku belum tahu. Tetapi kau jangan salah mengerti, Juiring masih ingin memperbaiki kata-katanya yang ternyata telah menyinggung perasaan adiknya. Rarawari tidak menjawab lagi pun kemudian melepaskan Juiring yang menjadi berdebar-debar. Seolah-olah ia tidak sampai hati meninggalkan adiknya dalam keadaan salah paham. Tetapi ia tidak dapat tinggal terlalu lama di istana Sinduratan. Karena itu, maka sekali lagi ia mohon diri dan keluar dengan hati-hati dari istana itu, agar tidak menimbulkan salah paham. Sepeninggal Juiring, Buntal dan Arum, Pangeran Sindurata keluar pula ke halaman sambil berkata lantang, kemana anak-anak bengal itu? Ia dapat membuat rumah ini dicurigai. Mereka adalah anak-anakku ayahanda. Tentu aku akan menerimanya kapanpun mereka datang, jawab Raden Ayu Galihwarit. Sementara itu, Raden Juiring pun telah melapor kembali kepada Kiwandawa dan kembali ke dalam pasukannya. Arum, yang oleh kawan-kawan Juiring dan Buntal disebut gadis aneh, tetap berada di antara mereka pula. Sementara itu Pangeran Mangkubumi masih tetap berada di dalam kota. Bahkan seolah-olah mutlak menguasai seluruh kota. Prajurit Surakarta telah menarik diri dan tidak memberikan perlawanan lagi, sementara pasukan Kumpeni pun telah menyusun pertahanannya di baraknya selain mereka yang berada di istana. Tetapi Pangeran Mangkubumi seolah-olah tidak mengusik mereka. Pangeran Mangkubumi pun sama sekali tidak menyentuh bagian dalam istana. Ketika sebagian dari pasukannya melintas di alun-alun, ternyata yang berada di paling depan dengan payung keemasan, bukanlah Pangeran Mangkubumi sendiri. Hal itu telah sempat menimbulkan persoalan di dalam istana. Dan adalah di luar dugaan Pangeran Mangkubumi bahwa ternyata di belakang para pengawat istana yang kuat. Kanjeng Susuhunan sendiri mencoba melihat suasana di luar istana, meskipun hanya terbatas pada keadaan di alun-alun dan sekitarnya. Ketika sebagian pasukan Pangeran Mangkubumi yang dipimpin oleh seorang senapati yang bukan Pangeran Mangkubumi sendiri meskipun dengan payung keemasan itu sudah lewat, maka alun-alun itu menjadi sepi. Seolah-olah Surakarta adalah kota mati. Tetapi Pangeran Mangkubumi memang tidak ingin mengganggu istana. Ia cukup sadar bahwa Kanjeng Susuhunan Pakubuwana itu pun seorang prajurit. Jika istananya tersinggung, apapun alasannya, maka ia akan bangkit dan mungkin Kanjeng Susuhunan sendiri yang akan memimpin perlawanan untuk menyelamatkan istananya. Apalagi dalam keadaan yang bagaimanapun juga, Pangeran Mangkubumi selalu ingat bahwa ia sama sekali tidak akan melawan Kanjeng Susuhunan. Yang dilawannya adalah pengaruh Kumpeni yang semakin lama menjadi semakin kuat di Surakarta. Perjanjian demi perjanjian yang bagaikan mata rantai yang mengikat Surakarta, semakin lama semakin erat. Kanjeng Susuhunan telah memberikan restu kepadaku ketika aku menyatakan niat untuk melawan Kumpeni, berkata Pangeran Mangkubumi kepada dirinya sendiri. Namun dalam pada itu, ternyata seorang petugas sandi melaporkan bahwa mereka telah melihat seorang petugas keprajuritan Surakarta dalam penyamaran, telah berkuda ke arah timur. Tidak mustahil bahwa keduanya telah pergi ke Penambangan atau ke Jatimalang. Tentu ke Jatimalang, desis Pangeran Mangkubumi. Lalu, apakah yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Bertanya salah seorang senapatinya yang dipanggilnya berkumpul. Apakah kita merasa sudah cukup dengan gerakan ini untuk memberikan kesan seperti yang kita kehendaki? Pangeran Mangkubumi adalah seorang pemikir yang cerdas. Ia dapat memperhitungkan keadaan dengan baik dan cermat.
Seolah-olah Pangeran Mangkubumi itu dapat melihat yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dalam keadaan yang tiba-tiba itu Pangeran Mangkubumi berkata, kita akan menyongsong pasukan yang akan datang dari Jatimalang. Para senapati pasukan Pangeran Mangkubumi itu menjadi berdebar-debar. Namun sikap Pangeran Mangkubumi itu adalah langkah yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh pasukannya. Karena itu, maka Pangeran Mangkubumi pun segera memerintahkan untuk mengumpulkan pasukannya. Agaknya kesan yang timbul tentang pasukan itu sudah cukup bagi kota Surakarta dan penghuni-penghuninya. Dalam pada itu, seorang senapati telah bertanya, apakah Pangeran percaya bahwa pasukan yang berada di Jatimalang itu akan datang membantu pasukan Surakarta yang ada di kota ini? Aku mempunyai perhitungan yang demikian, berkata Pangeran Mangkubumi, pasukan di Jatimalang itu mengetahui bahwa pasukan terkuat telah pergi ke penambangan. Karena itu, maka mereka tentu mencemaskan nasib para prajurit dan kumpeni yang ada di kota ini. Karena prajurit dan kumpeni yang tersisa tidak terlalu banyak. Para senapati itu pun mengangguk-angguk. Perhitungan Pangeran Mangkubumi jarang sekali meleset. Karena itu, maka para senapati itu pun telah menyiapkan pasukannya sebaik-baiknya. Pasukan Surakarta dan kumpeni di Jatimalang termasuk pasukan yang kuat. Sejenak kemudian setelah pasukan itu bersiap, maka mereka pun segera meninggalkan kota menuju ke arah timur. Sebenarnya lah bahwa 2 orang berkuda yang berhasil lolos dari tangan pasukan Pangeran Mangkubumi telah sampai ke Jatimalang. Mereka segera melaporkan apa yang telah terjadi di kota Surakarta. Gila, geram Letnan Belangker yang berada di Jatimalang, kita harus membantu pasukan kumpeni yang ada di kota. Senapati Surakarta yang berada di Jatkalang itu pun sependapat. Kekuatan prajurit Surakarta yang tinggal agaknya kurang mencukupi untuk melindungi istana dan seluruh kota. Karena itu maka prajurit Surakarta dan kumpeni yang berada di Jatimalang telah mempersiapkan diri dengan tergesa-gesa untuk pergi ke kota, membantu pasukan yang menurut perhitungan mereka tidak akan cukup kuat melawan pasukan Pangeran Mangkubumi. Demikianlah dengan tergesa-gesa Letnan Belangker telah membawa pasukan Surakarta dan kumpeni menuju ke arah barat. Mereka harus segera mencapai kota sebelum kota itu hancur sama sekali. Pasukan yang ada akan dapat bertahan untuk sementara, berkata Belangker, sementara kita datang dan menghancurkan pasukan Pangeran Mangkubumi. Belum tentu hal semacam ini dapat kita lakukan jika bukan Pangeran Mangkubumi sendiri memasuki perangkap. Mungkin kita akan gagal jika pasukan kita yang kuat datang mengepung Sukawati atau Gebang. Senapati prajurit Surakarta hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi ia pun merasa cemas bahwa pasukan itu akan terlambat. Karena itu, maka senapati itu lebih senang mempercepat perjalanan mereka daripada sekedar bermimpi menghancurkan pasukan Pangeran Mangkubumi. Setelah menempuh perjalanan beberapa lama, maka mereka pun mendekati bengawan yang membujur seolah-olah membatasi sisi kota Surakarta bagian timur. Seluruh pasukan itu menjadi berdebar-debar. Mereka membayangkan bahwa pasukan Pangeran Mangkubumi telah menguasai sebagian besar dari kota, namun jika mereka datang, mereka akan segera membebaskan seluruh kota dari tangan Pangeran Mangkubumi. Prajurit dan kumpeni yang hampir menjadi putus asa tentu akan segera bangkit. Pasukan Surakarta yang terlatih dan kumpeni yang telah menjelajahi benua dan samudra itu benar-benar mampu bergerak cepat. Mereka seolah-olah telah tahu pasti apa yang harus mereka lakukan saat mereka berada di pinggir bengawan. Beberapa orang tukang satang tidak dapat menolak ketika para prajurit dan kumpeni memerintahkan agar mereka membawa para prajurit dan kumpeni menyeberang. Berapa saja getek yang ada, seluruhnya telah dipergunakan oleh para prajurit dan kumpeni. Meskipun demikian, getek yang ada tidak cukup banyak untuk membawa mereka sekaligus. Sebagian mereka yang terdiri dari prajurit-prajurit Surakarta harus menunggu getek itu sudah sampai ke sisi sebelah barat. Demikianlah, sebagian pasukan gabungan itu telah dibawa dalam beberapa getek yang ada. Dengan memeras keringat tukang satang telah bekerja keras agar pasukan itu dapat menyeberang secepat mungkin. Letnan Belangker telah membentak-bentak tidak sabar, seolah-olah tukang satang itu dengan sengaja telah memperlambat getek mereka. Cepat sedikit, Letnan itu berteriak. Tetapi tukang satang itu telah mengerahkan segenap tenaganya. Mereka tidak dapat berbuat lebih banyak lagi. Apalagi arus bengawan itu agak lebih besar dari biasanya. Namun adalah di luar dugaan mereka, ketika tiba-tiba saja. Demikian mereka sampai tepi bengawan di seberang barat, telah muncul pasukan Pangeran Mangkubumi yang kuat.
Dengan sengaja mereka mengejutkan pasukan yang mulai menginjakkan kakinya di tepian bengawan itu. Tidak banyak kesempatan yang dapat mereka lakukan. Kumpeni yang ada di antara mereka tidak sempat mempersiapkan senjata api mereka, ketika tiba-tiba saja pasukan Pangeran Mangkubumi yang telah menunggu itu muncul dari balik gerumbul-gerumbul perdu, dari balik tanaman di sawah dan dari balik batu-batu padas. "Gila," teriak Letnan Blangker, "apa artinya ini?" Lalu terdengar ia meneriakkan, "Aba-aba, bunuh semua lawan." Para prajurit Surakarta dan kumpeni itu pun segera menyongsong pasukan Pangeran Mangkubumi. Namun demikian tiba-tiba, sehingga sebagian dari mereka menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus segera mereka lakukan. Mereka sadar, ketika tiba-tiba saja mereka telah terdorong masuk ke bengawan. Bersambung ke jilid 84. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.